pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. So what's up guys, welcome back to my YouTube channel Kokinian Goldfish. Halo, how are you today? Guys, sorry ya guys, suara saya agak-agak bindeng atau sengau karena saya lagi sakit guys. Cuman karena ada konten yang harus saya edit dan posting, maka harap dimaklum ya guys. So kali ini saya lagi bikin konten tentang pentingnya ikan mas koki berjemur ya. Agar apa? Agar ikan mas koki tidak cepat mati atau bisa memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh mereka. Oke guys, mari kita bahas ya. Mungkin ya kalian atau para penghobi ikan hias, khususnya mas koki, sudah melakukan perawatan rutin lah ya, dengan maksimal terhadap ikan-ikan kesayangan kalian. Misalnya memberikan makan, menjaga kebersihan ya, baik itu kebersihan akuariumnya maupun filtrasinya, bahkan memberikan vitamin agar ikan-ikan mas koki kalian itu sehat gitu kan. Nah, meskipun perawatan yang dilakukan sudah sangat maksimal, tetapi hal tersebut tidak membuat ikan yang ada di dalam akuarium kita nih guys, khususnya para penghobi ikan mas koki, itu bisa bertahan lama. Malah ikan akan terlihat cepat mati ya gitu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang sepele yang sering diabaikan oleh para penghobi ikan mas koki, yaitu adalah peran dari sinar matahari guys ya. Saya tuh sering lihat gitu kan, ada orang yang merawat ikan mas koki di tengah rumah dan tidak pernah terkena sinar matahari. Bahkan malah ada yang cukup dengan menggunakan lampu akuarium saja. Nah, itu sebetulnya nggak jadi masalah ya. Dan biasanya itu hanya sekedar untuk penerangan. Meskipun terlihat sepele ya guys ya, memasang lampu pada akuarium, ternyata hal ini tuh dapat memiliki dampak yang cukup signifikan kalau menurut saya. Kenapa? Ini bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan mas koki yang ada di dalam akuarium ya. Yang menjadi persoalan sih sebenarnya guys, bukanlah cahaya atau sinar yang menerangi akuarium tersebut, karena cahaya tersebut tidak terlalu penting bagi ikan. Panas dari luar sangat dibutuhkan ikan mas koki agar dapat mempertahankan panas inti yang ada di dalam tubuhnya. Dan jika sampai ikan tidak mendapatkan atau tidak dapat mempertahankan panas inti dalam tubuhnya, maka dapat dipastikan ikan akan cepat mati ya. Karena apa? Metabolisme ikan itu tidak sama dengan metabolisme manusia guys ya, kayak kita. Kalau ikan itu tidak dapat memanaskan dirinya sendiri dari dalam, sedangkan kita ini bisa memanaskan diri dari dalam diri kita sendiri ya. Sehingga ikan mas koki ini memerlukan sinar matahari untuk membantu memanaskan inti tubuhnya ya. Jadi jika kita menempatkan akuarium pada lokasi yang tidak terkena sinar matahari sama sekali, maka dapat dipastikan ikan tersebut bisa cepat mati ya, atau mudah terserang berbagai macam penyakit. Karena jelas metabolisme tubuh pada ikan berbeda dengan manusia ya. Mereka itu perlu bantuan pemanas terutama dari sinar matahari untuk bisa mempertahankan daya tahan tubuhnya ya guys. Jadi simple banget kalau menurut saya, yang harus kita lakukan bagi kita nih sebagai penghobi ikan mas koki, kalaupun tidak langsung terkena sinar matahari, bisa seperti yang saya lakukan ini guys. Ini sebenarnya nggak terkena langsung sinar matahari karena arah rumah saya ini berada di pintunya itu berada di arah barat. Jadi dapat sinar mataharinya itu ketika matahari mulai tenggelam di jam 3 sore sampai jam 5. Ya lumayan lah, 2 jam saya lakukan rutinitas
menjemur ikan seperti ini, sehingga ikannya itu bisa sehat walafiat. Gitu guys. Belajar dari pengalaman sebelumnya guys, ikan betina yang ada di Kokinian Goldfish yang saya simpan di bak dan saya simpan lagi di kamar mandi itu sama sekali tidak terkena sinar matahari. Alhasil ada salah satu ikan mas koki si Dominica yang sakit akhirnya mati ya. Gara-garanya kondisi air yang ada di bak tersebut yang di kamar mandi itu airnya terus mengalir sehingga suhu tubuh yang ada di ikan itu menjadi dingin. Sedangkan itu tadi ikan perlu pemanas alami untuk memanaskan inti tubuh mereka. So daripada kejadiannya terulang dan terulang, lebih baik saya lakukan seperti ini. Akhirnya ikan mas koki para betinanya itu ada di bawah akuarium ini guys. Dan karena keterbatasan kamera, akhirnya saya tidak bisa meliput. Mereka pun saat ini terkena sinar matahari setiap hari seperti di akuarium para jantan ini guys. Jadi gitu, kenapa saya membuat konten tentang pentingnya sinar matahari ya untuk ikan mas koki kita, agar ikan mas koki kesayangan kita bisa terus sehat. Oke guys, sampai di sini ya videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar video-video dari Kokinian Goldfish bisa terus update dan tidak ketinggalan. Terima kasih, bye-bye.